Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran SKI Ibu Musa Ada. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya sehat-sehat walafiat dan tetap bersemangat. Materi kali ini adalah Khalifah Besar Daulah Abbasiyah. Sebelum pembelajaran dimulai, maka mari kita berdoa bersama-sama. Liridhoillah wa bisyafa'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kan. Amin. Semoga ilmu yang kalian dapat nantinya bermanfaat. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui berapa jumlah Khalifah Daulah Abbasiyah? Ya, ada 37 Khalifah. Ada 37 Khalifah. Dari ke-37 Khalifah, terdapat 3 Khalifah yang terkenal. Siapakah? 1. Abu Ja'far al-Mansur. 2. Harun al-Rasyid. Dan 3. Abdullah al-Ma'mun atau al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan ketiganya merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Nah, perhatikan di sini. Nah, ya. Untuk biografi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, beliau menjadi khalifah tahun 136 hingga 158 Hijriah atau bertepatan dengan 754 sampai 755 Masehi. Maaf, ini 755 Masehi. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah khalifah yang kedua Bani Abbasiyah. Beliau adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salama al-Barbariyah, adalah wanita dari suku Barbar. Al-Mansur adalah saudara Ibrahim al-Imam dan Abdul Abbas as-Sofa. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Al-Mansur dilantik menjadi khalifah dalam usia 36 tahun. Setelah menjalankan pemerintahan selama 22 tahun, pada tanggal 7 Dzulhijjah tahun 158 Hijriah,
atau 775 Masehi, ya, yang di atas itu 775 Masehi. Al-Mansur telah wafat dalam perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di suatu tempat yang bernama Bikru Ma'unah. Dalam usia 57 tahun, jenazahnya dimakamkan di Mekah. Sekarang kebijakan Khalifah Al-Mansur dalam pemerintahan. Setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, Al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Dia menjadikan wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia pun menunjuk Muhammad ibnu Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Ada jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah. Kemudian ditingkatkan perannya untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol para gubernurnya. Ini jasa-jasa Khalifah Al-Mansur sebagai pendiri kota Baghdad. Pada masa awal pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, yakni di masa Abul Abbas As-Sofa, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah di kota Ambar, sebuah kota kuno yang di Persia sebelah timur sebagai Sungai Efrat. Istananya diberi nama Hashimiyah, dinisbatkan kepada sang kakek Hasim bin Abdi Manaf. Bagaimana pada masa Al-Mansur? Pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah. Yang tadinya di Ambar, dipindahkan ke Kufah. Dan mendirikan istana baru dengan nama Hashimiyah II. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, Al-Mansur mencari daerah strategis untuk menjadi ibu kota negara. Pilihan jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad. Di mana letaknya Baghdad? Terletak di tepian sungai Tigris dan Eufrat. Pada zaman Persia kuno, kota ini sudah menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Bangunan kota Baghdad. Ya, ini pada masa Al-Mansur. Dalam membangun kota Baghdad ini, Khalifah memperkerjakan ahli bangunan yang terdiri dari arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya didatangkan dari Syria, Mosul, Basra, dan Kufah, yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Bayangkan, berapa jumlahnya? 100.000 orang.
Bagaimana bentuk kota Baghdad? Kota ini berbentuk bundar. Di sekelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng. Ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota ini. Disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab al-Kufa terletak di sebelah barat daya, Bab al-Syam terletak di barat laut, Bab al-Basrah di tenggara, dan Bab al-Khurasan di timur laut. Di antara masing-masing pintu gerbang ini dibangun 28 menara sebagai tempat pengawal negara bertugas mengawasi keadaan di luar. Di atas setiap pintu gerbang dibangun tempat peristirahatan yang dihiasi dengan ukir-ukiran yang indah dan menyenangkan. Di tengah-tengah kota terletak Istana Khalifah dengan seni arsitektur Persia. Istana ini dikenal dengan Al-Qasr Al-Zahabi, berarti istana emas. Istana ini dilengkapi dengan berbagai arsitektur yang indah. Kota Baghdad dengan bangunan masjid, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putra dan keluarga khalifah. Itu ada tempat tersendiri tadi. Di sekitar istana dibangun pasar tempat perbelanjaan. Bagaimana dengan jalan raya? Jalan raya menghubungkan 4 pintu gerbang. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip Kahiti, seorang peneliti sejarah Arab, menyebut Baghdad sebagai kota intelektual. Menurutnya, di antara kota-kota di dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Bahkan dalam cerita 1001 malam, Baghdad menjadi kota impian. Kemudian Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu di Baghdad. Tahun 762 Masehi. Bagaimana Baghdad? Baghdad selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis, tapi sekaligus juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban. Jasanya Al-Mansur sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek, serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Dia mendorong usaha-usaha menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji orang-orang Islam. Perguruan tinggi ketabiban di Yundisapur dibangun oleh
Khosru Anusirwan. Siapa? Kaisar Persia. Dihidupkan kembali dengan tenaga-tenaga pengajar dari tabib-tabib Greek dan Roma yang menjadi tawanan perang. Jadi dimanfaatkan sebagai tenaga pengajar. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Tadi ada Qasrul Zahab, sekarang ada Baitul Hikmah. Usahanya itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ia mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain seperti bahasa dan ilmu sastra. Pada masanya lahir juga para pujangga, pengarang, dan penterjemah yang hebat-hebat. Termasuk Ibnu Muqaffaf yang menerjemahkan buku Halilah dan Himna dari bahasa Persia. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, agar kalian tidak lupa, agar kalian bertambah wawasan untuk literasi, tidak harus saya terangkan semuanya, materi tidak harus saya terangkan semuanya, tapi kalian bisa mencari literasi di Google maupun di kitab-kitab penunjang sejarah kebudayaan Islam, bisa di perpustakaan atau di tempat-tempat yang lain. Tujuannya apa? Sebagai wawasan kalian. Dan kalian bisa mencari 1. Nama-nama 37 Khalifah Abbasiyah. Ditulis nama-namanya hingga 37 Khalifah. Di mana? Di buku. 2. Jasa-jasa Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Tadi kan sudah saya terangkan, ada 3 Khalifah yang besar tadi. Yang 1 sudah saya sampaikan materinya, tinggal kalian mencari jasa-jasa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun. Kalian bisa mencatatnya atau menulisnya, mencarinya dalam bentuk apa? Secara garis besar. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.